Cacatnya pencalonan RI 2 kubu sebelah telah terang benderang, tidak selayaknya untuk dipilih. Apakah keputusan MK ada skenario yang dianggap memuluskan terciptanya politik dinasti? Ya, tapi memang ada keputusan hukum didasarkan fakta-fakta yang ada yang bisa membuka tabir mengenai hal-hal yang dirasakan janggal oleh publik. Jadi yang tadinya dicurigai kan publik ini kemudian mengeluarkan serangan politik, ada kepentingan politik di balik kritik-kritik yang dialamatkan oleh banyak tokoh. Tapi ternyata keputusan yang diambil MK hari ini menjustifikasi bahwa kejanggalan itu benar adanya. Karena nggak main-main loh, pelanggaran kode etik berat dan kemudian dengan kalimat membiarkan adanya intervensi dari luar. Saya harap harusnya ya Pak Anwar Usman kalau memang masih punya rasa malu ya harusnya mundurkan diri. Dengan kondisi seperti ini saya merasa agak aneh kalau Pak Anwar Usman kemudian tetap merasa dirinya bisa menjadi bagian dari yang mulia begitu hakim konstitusi. Kalau pengen berkompetisi di Pilpres, silahkan. Mau anak, mau saudara, mau ipar, silahkan. Tapi semua kan harus sesuai konstitusi. Karena konstitusi itu pagar pengaman buat kita semua. Tapi yang dilakukan oleh keluarga Jokowi adalah mengobrak-abrik Mahkamah Konstitusi sehingga membuat banyak orang miris, takut, dan gelisah. Kalau konstitusi sebagai wasit sudah berpihak, apa yang akan terjadi di depan ketika ada perselisihan antara kontestan Pilpres dan Mahkamah Konstitusi sudah tidak lagi dipercaya sebagai wasit karena dianggap sudah berpihak? Chaos itu sudah pasti. Mungkin di awal-awal mereka meragu bahwa Pak Jokowi sedang membangun dinasti politik baru. Tapi setelah putusan itu tentu publik yakin arahnya betul-betul presiden sedang membangun dinasti politiknya. Dinasti keluarga gitu ya. Dan itu bagi sebagian besar orang tidak sehat. Ada mekanisme kandidasi di masing-masing partai. Ada demokrasi internalnya. Semua diterabas oleh keluarga Pak Jokowi. Tiba-tiba bukan partai, bukan koalisi, tiba-tiba bergabung dan langsung menjadi calon wakil presiden. Itu kan melewati orang-orang figur-figur penting besar di partai yang potensial, rusak itu. Tentu publik pemilih juga mengalami tanda tanya besar, dampak yang sama. Apakah mungkin kita membiarkan keluarga ini menjadi dinasti? Padahal mestinya ada mekanisme yang harus dia lewati. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel TV Jurnal. Tok, MK, putuskan Ketua MK Anwar Usman bersalah. Skenario drama politik dinasti dalam putusan MK. Denny Siregar, keputusan MK ilegal. Gibran cawapres ilegal. Pegiat media sosial Denny Siregar menyoroti soal kejanggalan marwah Mahkamah Konstitusi atau MK yang terungkap ke publik. Menurutnya ada skenario yang sengaja dibuat dalam memutuskan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Dalam putusan MK, ketika ada sengketa pemilu, maka MK akan memutuskan siapa yang dia suka. Ketika putusan itu dianggap melanggar, maka akan ada sidang etika dari MK dan MK akan menegur lisan semua hakim yang ada. Keputusan MK juga tetap tidak bisa diganggu-gugat karena pemenang sudah ditentukan. Menurut Denny, begitulah skenario masa depannya. Sidang yang dilaksanakan pada tanggal 7 November kemarin adalah gladi bersihnya. Ini yang tidak masuk akal, sudah melanggar etika tetapi keputusannya tetap berlaku. Melihat kejadian ini, maka apalagi yang bisa diharapkan dari republik ini kalau sampai hukum dan keadilan pun bisa diatur seenaknya oleh mereka yang berkuasa? Saya pribadi bisa mengajak seluruh rakyat Indonesia menggunakan akal sehat. Orang baik memilih orang baik, tidak memilih orang yang licik yang menggunakan unsur hukum demi melanggengkan dinasti politik dan juga jabatan 3 periode. Dan kini, cacat pencalonan RI 2 kubu sebelah telah terang benderang, tidak selayaknya untuk dipilih. Syukur-syukur kalau yang merasa punya paman juga punya malu dan mengundurkan diri. Tapi kalau tidak, tinggal menunggu kesabaran rakyat negeri ini untuk menyaksikan tontonan yang memuakan dan menjijikan. Jika rakyat sudah tidak sabar, maka timbullah ledakan. Jadi pencawapresan Gibran sudah bisa dinilai cacat berat soal moral dan etika, dan aroma nepotisme pun sangat tercium keras di sini. Ya, jadi ingat bagaimana nepotisme itu sangat subur di era rezim Orde Baru ya.
Dan rezim ini adalah rezim di mana Prabowo punya mertua yang juga sangat licik, maka tak heran bisa berkuasa hingga 32 tahun lamanya. Karena rakyat sudah muak, maka terjadilah gelombang reformasi besar-besaran. Maka jangan sampai demo besar-besaran juga akan terjadi yang mirip-mirip dengan reformasi itu, jangan sampai ya. Dalam akun Twitternya, setelah adanya putusan MK yang menyatakan bahwa ketua MK bersalah dan melanggar kode etik, Denny juga menuliskan, logika sederhananya begini, kalau putusan Mahkamah Konstitusi cacat, berarti keputusannya ilegal kan? Berarti Gibran itu cawapres ilegal dong. Cara-cara ini benar-benar kacau, tidak salah kalau ada tuduhan bahwa ini adalah upaya merusak konstitusi. Kalau konstitusi dirusak dan hukum dipermainkan atau dikangkangi, maka apalah arti demokrasi? Apakah orang-orang yang mau berkuasa ini lebih suka negara ini berubah menjadi kerajaan saja? Dan dengan kegaduhan ini yang akhirnya dirugikan adalah masyarakat secara luas. Pasalnya banyak elit yang hanya mengurus soal merebut kekuasaan daripada memikirkan dan mencari solusi dari setiap permasalahan-permasalahan mendasar yang ada di masyarakat. Maka dari itu, rakyat yang ingin negara ini baik-baik saja, maka sudah jelas siapa yang akan dicoblos pada Pilpres nanti. Meskipun nanti ada upaya mengatur kemenangan atau curang, tapi rakyat adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Perlu diingat bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna, selalu akan meninggalkan kotoran dan bekas-bekas yang terhina. Namun orang-orang licik selalu ingin memolesnya, dan dalam perjalanan hidup ini, semua orang bisa ikut atau berpotensi melakukan keburukan. Apalagi dalam lingkungan yang penuh dengan para penguasa yang rakus. Apapun keputusan yang terjadi di MK, kubu Prabowo Gibran tampaknya sedang tidak baik-baik saja, meskipun sudah diberitakan struktur tim kampanyenya yang sangat gemuk itu sepertinya tidak akan memberi solusi dari setiap masalah-masalah besar di negeri ini. Karena di kubu mereka ada banyak kepentingan yang akan saling bertabrakan. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Pindah haluan, AM Hendro Priyono beralih dukungan dari Prabowo ke Ganjar Mahfud dan minta Jokowi tak intervensi Pilpres 2024. Denny Siregar, tanda Indonesia tidak baik-baik saja. Memang mungkin basis argumennya menjadi agak spekulatif, tetapi kalau misal kita lihat timeline, memang ada indikasi mengarah ke sana. Karena bagaimanapun juga keputusan untuk mencawapreskan Gibran itu bukan sebuah keputusan yang ujuk-ujuk. Itu bukan Anda sesuatu meyakini yang itu bukan keputusan yang ujuk-ujuk. Sudah pasti sudah disimulasikan dengan baik oleh Pak Jokowi, sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Pak Jokowi, sudah atas sepengetahuan dan juga atas restu Pak Jokowi. Nah, situasi ini tampaknya sudah dibaca cukup panjang. Dan karena bagaimanapun juga rasanya ada semacam pembacaan yang cukup kuat di internal Gerindra untuk memenangkan pertarungan di 2024, dia membutuhkan backup kekuatan yang cukup besar. Dalam konteks ini instrumen kekuasaan dan lain sebagainya. Di level itu tidak bisa lepas dari seorang figur Pak Jokowi. Nah, maka kemudian elemen yang bisa merepresentasikan Pak Jokowi bukan orang lain, bukan anak mas, tetapi anaknya. Kesempatan orang menjadi jabatan publik, menjadi ketua umum, dan kalau kita tarik dalam kondisi aktual terkait dengan keluarga Jokowi, itu bisa dilihat bukan hanya dalam konteks Mas Gibran. Pertama, Kaesang mempertontonkan sebuah proses kaderisasi, rekrutmen yang instannya itu bahkan mengalahkan Golkar pada masa Orba. Tapi yang terjadi pada Mas Gibran, pertama, dengan mudahnya dia berpindah partai. Yang kedua, dengan mudahnya juga dia langsung lompat kepada posisi jabatan cawapres. Konteks paling pentingnya bukan itu, tapi pada kalimat ketika ayahnya masih menjadi seorang presiden. Itu yang menjadi permasalahan utama. Tidak pernah seorang SBY melakukan hal tersebut. Mas Ahaye maju, bahkan hanya menjadi cagup DKI. Ayahnya tidak lagi berkuasa. Mbak Puan dipertanyakan terus, pasti nih Mbak Mega akan kemudian mendorong Mbak Puan 2024. Bahkan Ibu Mega tidak melakukan itu, memilih sosok Mas Ganjar yang dibaca dalam survei lebih diinginkan konstituen PDI Perjuangan dan masyarakat secara umum. Lalu kemudian hal yang ekstrim yang dulu itu dikritik pada Ibu Mega, Pak SBY dan aktor-aktor lama, sekarang malah dilakukan oleh Jokowi atau minimal keluarganya Jokowi yang dulu dianggap sebagai antitesis dari Pak SBY, dari Ibu Mega, dan politisi-politisi yang lama itu. Itu hal ironis yang menurut saya ini bukan tentang 2024, tentang bagaimana Pak Jokowi dan keluarganya menempatkan menu yang berbeda, yang
Apalagi Pak Jokowi kan tahu kalau ipar Bapak yang menjadi ketua Mahkamah Konstitusi ini. Atau apakah Bapak juga menikmatinya? Dengan dalih demokrasi, dengan dalih biarkan rakyat yang memilih. Tapi konstitusi yang bilang bahwa anak Bapak belum cukup umur, itu ditabrak juga. Itu kan munafik namanya. Itu kan namanya bermuka dua. Nggak ada satupun langkah yang membuat banyak orang nyaman bahwa keluarga Bapak tidak terlibat ini semua. Malah semuanya terlihat disetting untuk menguruskan itu semua. Baliho-baliho, deklarasi-deklarasi palsu, karpet merah, semua seperti disiapkan untuk menyambut keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Apakah saya salah ketika saya ingin demokrasi berjalan dengan hukum yang menjadi terjaga, bukan mengawal orang yang ingin berkuasa? Apakah saya salah? Kalau di awal saja sudah berpihak, maka ketika nanti di garis finish pertandingan ada perselisihan, apakah juga bisa netral atau sudah disetting untuk memenangkan seseorang? Maaf, saya sudah muak. Mungkin bukan saya saja, kami semua sudah muak. Muak melihat kotornya cara-cara untuk memenangkan pertandingan. Muak melihat orang-orang yang haus kekuasaan dan menghalalkan segala cara. Muak melihat reformasi yang dulu diperjuangkan dengan korban nyawa mahasiswa harus dihancurkan sekarang. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel TV Jurnal. Menjelang pemilu pemilihan presiden dan wakil presiden yang tinggal menghitung bulan, dukungan dari para purnawirawan Jenderal TNI dan Polri terus mengalir kepada bakal calon presiden tak terkecuali dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Seorang jenderal senior yang dikenal sebagai tokoh intelijen yaitu A.M. Hendro Priyono belakangan yang sempat dikabarkan merapat ke Prabowo. Dukungan A.M. Hendro Priyono kepada Prabowo itu sempat terlihat saat bersama-sama ada di Kupang, NTT pada Minggu 21 Agustus 2023 lalu. Kala itu dirinya menghadiri deklarasi Organisasi Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya atau PPIR mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya atau PPIR yang mendukung Prabowo Subianto untuk maju menjadi calon presiden RI pada pemilu 2024. Beberapa nama purnawirawan Jenderal Bintang 4 yang mendukung Prabowo seperti Wiranto, Agung Gumelar hingga A.M. Hendro Priyono, dan kedekatan A.M. Hendro Priyono dengan Prabowo bukan hal baru sebab keduanya diketahui pernah bertugas bersama di pasukan elit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI.